Sejahtera buat kita semuanya, wahai sahabat podcast SMA Negeri 2 Balikpapan. Kita kembali berjumpa dalam acara Duta Pelajar Sadar Hukum Kalimantan Timur. Di sini berada bersama kami, yaitu Bapak Ali Mustafa dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, ya, dan Duta Pelajar kami yang mewakili Balikpapan untuk tingkat Kalimantan Timur, yaitu Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rigza. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Balikpapan dan juga mewakili Kota Balikpapan dalam pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat provinsi. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Amanda Miswa. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Balikpapan dan saya akan mewakilkan Balikpapan dalam Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat provinsi. Baiklah, untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Ali Mustafa. Kami persilahkan Bapak Ali. Ya, terima kasih Ibu pembimbing, adik-adik dan kepala sekolah. Kebetulan duduk di belakang kamera. Atas waktunya diberikan kepada saya terkait dengan kegiatan nanti di tanggal 16 sampai 20 ada audisi atau seleksi yang diambil juara 1, 2, dan 3 di Hotel Novotel. Ini program Duta Sadar Hukum untuk wilayah Kalimantan Timur. Adik-adik dan ibu pembimbing dan sekolah Seman 2 Semada harus sangat berbahagia bisa sampai lolos sampai tahap ini, karena di seluruh Indonesia ini cuma Provinsi Kalimantan Timur, Bu, yang ada program Duta Sadar Hukum. Saya berharap adik-adik bisa memaksimalkan kegiatan ini. Saya yakin adik-adik bisa menjadi juara. Amin. Harapan saya perwakilan di Kota Balikpapan ini ada 3, SMA 1, 2, dan 6. Saya harap bisa ambil alih semuanya 1, 2, 3. Karena hadiahnya juga sangat luar biasa. Beasiswa S1 sampai selesai, dan ada bonusnya, Bu. Nah, bonusnya ini yang belum tentu saya sendiri yang bisa dapatkan. Hadiah bonusnya ini adalah ketemu beliau, pimpinan saya, Jaksa Agung Republik Indonesia. Langsung ketemu itu sangat luar biasa. Nah, karena saya mungkin tidak bisa bertemu beliau, mungkin lewat Zoom, nggak bisa ketemu beliau langsung karena memang kerjaan dan tugas beliau dan kerjaan tugas tanggung jawab saya sebagai jaksa di Kalimantan Timur di Balikpapan. Kegiatan ini saya berharap adik-adik jaga kesehatan, disiapkan materinya, jangan terlalu berlebihan untuk memforsir belajarnya, jaga kesehatan. Karena di 4 hari ini itu akan menguras tenaga. Karena juri-jurinya sangat luar biasa sekali, ya. Ada dari wartawan, dosen, dan dari kejaksaan kita sendiri, Bu. Itu kemudian juga saya tadi malam, Bu, kita sempat nyambung video call bersama-sama dengan SMA lainnya. Saya tadi malam sampaikan ke Pak Sekda. Alhamdulillah Pak Sekda mendukung penuh perwakilan Kota Balikpapan untuk SMA 1, 2, dan 6. Beliau mendukung penuh yang mewakili pemerintah Kota Balikpapan. Insya Allah beliau juga bangga nanti kalau memang Kota Balikpapan bisa lolos menjadi juara. Amin. Juga mengharumkan nama Kota Balikpapan. Mungkin adik-adik saya nanti bertanya sedikit terkait dengan materi. Ada yang bawa nanti di seleksi, yaitu sampai di mana
apakah udah siap semua? Insya Allah siap. Siap. Bisa mungkin nanti adik-adik jelaskan sedikit terkait dengan materi. Ya. Baik. Tujuan juga adanya Duta Pelajar di Kota Balikpapan atau Provinsi Kalimantan Timur, yaitu bertujuan agar kita sebagai generasi muda, generasi penerus itu sadar hukum sejak dini. Makanya di kita juga ada program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, penyuluhan hukum, penerangan hukum dari usia dini sampai ke pemerintahan. Itu juga kita juga memang ada program seperti itu. Tujuannya apa? Supaya masyarakat di seluruh Indonesia ini sadar akan terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jika nanti melakukan pelanggaran, itu ada konsekuensi yang akan diterima oleh pelanggar. Contohnya kecil, kalau kita tidak pakai helm, jalan di jalan raya, tilang. nanti kena tilang, nanti kena denda. Nah itu tidak lain bermaksud tujuan kenapa sih harus pakai helm, karena hanya untuk keselamatan kita sendiri. Betul sekali. Gitu. Jadi memang harus ada aturan-aturan memang untuk ini menekan masyarakat supaya ya yang itu yang tidak lain juga bertujuan untuk dirinya sendiri. Betul sekali. Juga dibuat oleh pemerintah untuk diri kita sendiri kan, untuk keselamatan kita sendiri untuk tepatnya. Oke. Mungkin nanti adik-adik bisa jelaskan sedikit terkait dengan materi apa yang nanti disampaikan di nanti seleksi di tanggal 16 sampai 20 itu. Kesiapannya bagaimana? Oke, jadi untuk kesiapan kami karena ini mengenai best practice kan lebih dicondongkan kepada hasil dari program kami, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu double SOP yang dimana terdiri dari sosialisasi, kemudian ada podcast, sosial media, dan juga poster. Dan itu kami akan menjelaskan semuanya, dan kami juga telah membentuk organisasi komunitas pelajar anti bullying yang sekarang anggotanya juga sudah banyak, terdiri dari kelas 10 sampai kelas 12 dari perwakilan kelas. Jadi kami akan menjelaskan hal tersebut. Dari sekolah lain juga ada ya? Ya, betul sekali. Kami juga udah bekerja sama dengan SMP 14 untuk membangun KPAB ini. Kami juga minta dukungan kepada para guru-guru, kepada teman-teman SMA Negeri 2 Balikpapan dalam membentuk organisasi komunitas pelajar anti bullying ini. Dan alhamdulillah kami mendapat banyak dukungan. Dan itu bisa mungkin membantu kami dalam maju ke tingkat provinsi di tanggal 16 Oktober nanti. Untuk beberapa program kami Pak, seperti double SOP itu kan ada 4. Nah kami di sosialisasi ini kami sudah mencoba sosialisasi di berbagai sekolah. Seperti yang kemarin tuh kami sudah ke SMA 6, kemudian SMA 1, di sekolah kami sendiri juga SMA 2. Kemudian kami juga ke SMP dan SMA Nusantara, kemudian ada SMP 3, SMK 2, SMP 1, kemudian ada lagi SMP 14 ya Pak, sama SMP 18. Jadi sekitar ada 10 sampai 11 sekolah Bapak yang kami datangi untuk sosialisasi. Kemudian yang kedua dari program poster ini kami juga memasang mading-mading di mading sekolah kami yang itu juga bisa diakses di media sosial kami juga Bapak. Dan untuk bagian sosial media kami punya Instagram Bapak, yang Instagramnya itu sebenarnya dari awal itu program kami sebelumnya itu ada tentang Telegram Bapak sebagai tempat curhat. Namun ternyata Telegram ini karena kurang digunakan, akhirnya kami mengalihkan ke arah Instagram. Dan ternyata saat kami mengalihkan ke Instagram ini juga banyak ya yang ini yang mau cerita kepada kita, kemudian mau melaporkan bagaimana apa yang terjadi pada mereka. Yang itu akhirnya juga mendapatkan respon positif dari teman-teman kita Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah podcast, yang dimana podcast ini termasuk yang sedang kita lakukan sekarang Bapak. Ini juga termasuk dalam salah satu program kami. Dan kami sendiri juga sudah melakukan podcast yang bisa diakses di YouTube SMA 2 dan nantinya juga ada yang juga melalui Spotify Bapak. Ya, saya dari materi yang adik-adik sampaikan tadi, saya berharap ada dampak dari apa yang adik-adik lakukan. Nah, kira-kira ada dampaknya bagaimana? Apakah makin adik-adik yang di sekolah sini nih makin melanggar hukum, atau memang sudah sadar bahwa tidak akan melanggar aturan-aturan dan hukum yang berlaku di sekolah ini khususnya? Gimana? Baik Bapak, jadi saya coba jabarkan. Jadi kemarin Bapak setelah kami melakukan sosialisasi itu, kami juga masih berkontak dengan beberapa sekolah yang sudah kami lakukan sosialisasi di sana, dan kami juga bertanya-tanya bagaimana kasus bullying di sana.
termasuk itu mulai dari sebelum kami sosialisasi hingga setelah sosialisasi Bapak. Dan kami juga mendapatkan di situ seperti yang kami sebutkan tadi Pak, Instagram kami itu juga menjadi tempat untuk curhat, kemudian tempat untuk melaporkan, yang kami juga telah mendapatkan updatean kalau misalnya di sekolah-sekolah tersebut tuh akhirnya pada tahu Bapak. Karena sebelumnya setelah saya tanya-tanya itu ternyata mereka belum pada dapat informasi tentang bullying gitu Pak secara umum. Dan kemudian dengan adanya informasi itu akhirnya membantu mereka untuk mendapatkan informasi tentang bullying, jadi bisa menghindarinya Bapak. Oke. Ya, kegiatan Feedbacknya adik-adik ini bagus. efektif Bu ya. Iya. Ya, saya berharap tidak sampai di sini. Setelah nanti selesai pemilihan duta pelajar tahun 2003, saya berharap juga program ini tetap berjalan. Siap, Pak. Siap Pak. Walaupun nanti sudah lulus di sini, adik-adik akan terjun ke masyarakat, mungkin kuliah, Ya. mungkin di tempat kuliah juga supaya nanti dilanjutkan kembali terkait dengan program-program ini. Oke? Untuk organisasi kami sendiri, kami akan turunkan kepada adik kelas nanti, yang dimana jika mereka ingin menjadi duta pelajar, kami akan membimbing mereka, dan juga kita akan membentuk pengurusan. Jadi akan terus berlanjut hingga kami lulus. Ya Pak, jadi dengan harapannya ada komunitas belajar anti bullying ini nantinya program kami nggak cuma berhenti di kami, tapi juga bisa disebarkan dengan banyak orang. Terutama nanti untuk komunitas ini sendiri kami sudah punya banyak anggota, yang anggotanya pun akan kami bawa ke sekolah-sekolah lain Bapak, untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain. Oke. Sangat bagus sekali Ibu, adik-adik, yang mudah-mudahan nanti di tanggal 16 sudah siap dan wajib harus juara. Amin. Kita juga sudah kerja keras selama kurang lebih 4-5 bulan. Ya. Saya harap kita dapat memetik apa yang kita kerjakan nanti. Ya. Oke. Mungkin bagi penonton video podcast ini, bisa untuk dukung kami melalui like dan komen di postingan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim. Jika ada video kami, mungkin teman-teman bisa memberikan dukungan kepada kami melalui like dan komen video kami. Dan dukungan dari teman-teman tentunya akan sangat membantu dalam penilaian kami nantinya dalam perolehan juara favorit dan juga juara 1, 2, dan 3. Oke. Ya. Terima kasih, demikian acara Duta Pelajar Sadar Hukum dalam podcast di SMA Negeri 2 Balikpapan. Kami akan memberikan 2 kesimpulan bahwa yang pertama adalah harapan yang sangat besar dari pihak kejaksaan, tentunya untuk Kejaksaan Negeri Balikpapan, untuk kita bisa membawa nama baik Duta Pelajar Balikpapan di tingkat provinsi untuk meraih juara. Dan yang kedua adalah apa yang kita lakukan ini tidak berhenti pada saat acara ini, tetapi bagaimana tindak lanjutnya supaya betul-betul bahwa Duta Pelajar Sadar Hukum itu adalah menyadarkan kepada siswa-siswi yang memang sekarang ini sudah marak sekali terjadinya pelanggaran-pelanggaran, terutama tentang perbuatan bullying yang memang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka yang berbuat. Sehingga sosialisasi kami dari Duta Pelajar ini ke sekolah-sekolah luar biasa sambutannya, dan bahkan mereka ada yang ingin ikut bekerja sama untuk membesarkan yang namanya komunitas anti bullying di SMA Negeri 2 Balikpapan. Demikian, mohon doa restunya untuk pada teman-teman semuanya. Dan saya akhiri untuk podcast pada siang hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mustafa, sukses sekali Bapak, untuk Bapak dan kami. Kita doakan bersama semoga mendapatkan yang terbaik, dan tentu kepada Ibu Ririn sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Balikpapan yang selalu memberikan semangat kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih Bu Ririn yang ada di belakang layar. Ya, demikianlah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Sadar Hukum, jangan lupa dukung kami Duta Pelajar Sadar Hukum dari SMA Negeri 2 Balikpapan dalam pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat provinsi dari tanggal 16 sampai 20 Oktober, yang dimana dukungannya dengan cara like dan komen di postingan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim. Jika sudah di-accept, kalian bisa langsung like dan komen. Jangan lupa ya untuk memberikan dukungan kepada kami, karena dukungan dari kalian akan sangat berarti dalam penilaian kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bersama Double SOP, membasmi bullying, wujudkan remaja yang berempati.